Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Nusalli wa nusallimu ala al-habibil mustafa nabiyyina wa sayyidina Muhammadin الذي باتباع سنته الشريفة أصبحنا للمتقين إماما فصلوات الله عليه وسلامه التام وعلى آله وصحبه أجمعين وذرياته وأمته إلى يوم الميعاد وهو أماما وبعد. Yang kita hormati, kita muliakan para guru kita, para ulama, keluarga besar Al-Irsyad, baik yayasan ataupun masjid, tokoh-tokoh dan keluargaku semua, baik para ikhwan, akhwat yang dibawa. Semoga kita semua mengawali kajian ini berada dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmat Allah bila diberikan dapat menggugurkan dosa-dosa paling besar yang pernah dilakukan. Ketika Allah menginginkan seorang hamba digugurkan dari seluruh dosa-dosanya tanpa kecuali, maka yang Allah pertama berikan rahmatnya. Allah berfirman dalam Quran surah Az-Zumar di ayat ke-53, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a." Katakanlah, sampaikanlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, duhai hamba-hambaku yang telah merasa banyak berbuat dosa sehingga menyimpulkan apakah mungkin Allah masih mengampuni dosa-dosa saya, maka Allah katakan, janganlah engkau mengambil kesimpulan untuk mengatakan putus asa dengan rahmatku. Dapati rahmatku, sungguh dengan rahmat itulah aku akan ampuni seluruh dosa-dosa yang bahkan kau pernah kerjakan. Dan di antara bentuk rahmat dalam wujud pengampunan dosa itu, di antaranya terdapat di majlis ilmu. Oleh karena itu, ketika ada seorang alim ditanya oleh seorang pembuat dosa yang bahkan sudah membunuh 100 orang, banyak dosa lain yang pernah ia kerjakan, maka ia arahkan orang itu untuk datang ke majlis ilmu. Di tengah perjalanan, kisahnya sangat masyhur, ia meninggal dunia dengan kalimat taubat di lisannya, belum sampai ke majlis ilmu dan jaraknya di pertengahan lebih sejengkal saja. Maka Allah terima taubatnya dan dengan itu diampuni dosa-dosanya. Bahkan kemudian dari riwayat-riwayat yang tersambung kepadanya turunlah di antaranya firman Allah di Quran surah An-Nisa di ayat yang ke-100 itu, "Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih thumma yudrikuhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah." Dan siapapun tanpa kecuali yang telah memiliki tekad untuk berubah lebih baik dalam pandangan Allah dan Rasulnya, ia mau merubah kebiasaannya supaya Allah senang, ia merubah perilakunya supaya ikut dengan apa yang Nabi pernah tuntunkan, lalu ada di antara mereka yang berusaha dan Allah berikan perubahan pada hidupnya, hatinya diberikan kelapangan, diberikan kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya. Tapi ada di antara mereka yang baru keluar rumah, berangkat ingin mengaji, ingin lebih dekat dengan Allah, ingin beramal seperti Nabi pernah contohkan dalam hidupnya. Tiba di perjalanan, maut datang lebih dulu menjemputnya. Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, niatnya diterima oleh Allah, pahalanya diberikan dan diturunkan rahmat Allah kepadanya untuk menggugurkan di antara dosa-dosanya. Bentuk rahmat yang kedua ialah pengabulan doa-doa, juga memberikan solusi dalam kehidupan. Ini didapatkan dalam Al-Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 157. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun.
Ada orang-orang yang sedang ditimpa banyak masalah, diuji dengan beragam persoalan kehidupan. Ujiannya ditemukan di Quran surah kedua ayat 155. Walanabluwannakum bisyai' minal khauf. Ada yang gelisah. Tadi kan gelisah, ustadznya datang atau tidak dia? Nunggu kebagian tempat atau tidak. Wal ju', ada yang lapar, mungkin belum makan siang sampai sekarang. Ada yang mungkin belum sarapan. Wa naqsim minal amwal, kadang harta berkurang, bisnis dagang keuntungannya tidak sebanyak sebelumnya. Wal anfus, ada yang sakit, ada yang sampai meninggal. Wat thamarat, ada hasil kerja kerasnya diambil orang lain. Dia yang berkebun sebelum panen besok hasilnya diambil orang. Dia yang ikut tender hasilnya diambil perusahaan orang. Wa basyiris sabirin, berikan kabar gembira pada orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yaitu orang yang ketika diuji dengan beragam macam persoalan kehidupan, ia menyerahkan semua solusinya kepada Allah. Dia menerima dengan sabar diuji, dia serahkan kepada Allah, dan di antara cara menyerahkan kepada Allah, dia datang untuk belajar ilmu menghadapi musibah. Dia datang ke majlis ilmu, dia bermohon kebaikan kepada Allah. Maka dijawab oleh Allah, ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Maka orang-orang yang bersabar saat diuji itu dipuji-puji oleh Allah. Ada orang yang diuji mengeluh, ada orang yang diuji bikin status, ada orang yang bahkan saat diuji menyalahkan Allah. Kenapa harus saya ya Allah? Apa engkau tidak sayang kepada saya? Saya kan sudah tahajud, saya sudah berusaha untuk puasa, mengapa saya masih banyak diuji? Tapi ada orang yang sabar, berterima kasih kepada Allah. Terima kasih ya Allah, engkau pilih saya bukan yang lain. Engkau tetapkan saya yang diuji bukan hamba yang lain. Engkau naikkan kelasnya kepada saya bukan yang lain. Maka orang-orang semacam ini diberikan rahmat oleh Allah kepadanya. Saat rahmat diberikan, wa ulaika humul muhtadun, maka segeralah diberikan solusi oleh Allah dari persoalan yang sedang ia hadapi. Di mana diketahui bahwa orang yang punya masalah ini datang ke majlis ilmu, mendapatkan rahmat, lalu kemudian dikabulkan doanya, bahkan meringankan langkahnya saat dihisab ke surga. Ditemukan dalam hadis riwayat Ibnu Majah, juga dicantumkan dalam Sunan Abu Daud, rawinya tersambung pada sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Kemudian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Wa innal malaikata, ini poinnya, la tad'u ajnihataha ridan li talibil ilmi, wa inna talibal ilmi yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard hatta al hitan allati fil bihar, wa innal ulama'a warathatul anbiya'i, wa innal anbiya'a lam yurithu dirhaman wala dinara walakinnahum warathul ilma. Siapapun yang melangkahkan kakinya dari tempat dia berdomisili, ada yang dari rumahnya, ada yang dari kos-kosan, ada yang dari tempat tinggal temannya, kemudian menempuh perjalanan yang tidak mudah. Tidak semua yang datang ke Masjid Al-Irsyad ini dari tempat yang aksesnya mudah. Kadang dari tempat yang jauh, kadang melewati kemacetan, kadang harus berburu dengan lingkungan, memarkir kendaraan tidak mudah demi menuntut ilmu. Walaupun belajar satu hadis, satu ayat, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Di saat-saat sulit hisab itu, Allah permudah jalan orang itu untuk ringan langkahnya menuju surga. Lalu Allah perintahkan malaikat membentangkan sayapnya, memberikan ridha pada penuntut ilmu itu. Para ulama hadis memberikan komentar, di antara makna ridhanya malaikat itu memohonkan rahmat Allah kepada penuntut ilmu itu untuk menjawab doa-doa dan menghilangkan kesulitannya. Jadi ketika ada penuntut ilmu kemudian sambil menunggu belajar selesai dia berdoa, kemudian dia bermohon, malaikat langsung mengaminkan dan mohonkan kepada Allah jawaban kepadanya. Mudah-mudahan kita termasuk yang digolongkan dalam hadis dan ayat-ayat Al-Quran yang disebutkan tadi. Sore hari ini kita akan mencoba belajar dengan konsep yang baru. Tadi kami diskusi siang tadi dengan para ulama, Kiai Saleh masih membersamai hari ini. Saya keluar rumah itu dari jam 4 kurang.
Ini sudah hampir 12 jam. Kemudian pagi ke siang, sore ke sini. Tadi siang kami diskusi bagaimana kita mengeluarkan kembali pedoman kurikulum yang pernah Nabi ajarkan kepada para sahabat-sahabat terbaiknya, kurikulum hidup yang dengan itu umat Islam yang mendapatkan pelajaran kurikulum ini dapat sukses dan bahagia di setiap pekerjaan hidupnya dan dalam keadaan apapun dimanapun mereka berada. Ada 40 orang yang pertama belajar kurikulum ini, belajar selama 10 tahun. Mereka dikenal dengan as-sabiqun al-awwalun. Ada yang laki-laki seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, ada Abdurrahman bin Auf, Uthman bin Affan. Kalangan pemudanya ada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu karamahullahu wajhah. Remajanya ada Arqam bin Abi Arqam. Usianya baru 17 tahun, masuk Islamnya yang ke-17. Diajak oleh sahabat Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Yang perempuannya ada Sayyidah Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Kurang lebih jumlahnya 40 orang. 40 orang ini mereka mendapatkan kurikulum hidup dari Nabi. Dimanapun mereka beraktivitas, ada yang berbisnis, berdagang, menuntut ilmu, belajar, ada yang karirnya di militer seperti Khalid bin Walid, ada yang di birokrasi, ada yang di diplomasi. Tidak ada satupun di antara mereka yang mengamalkan pedoman Nabi dan kurikulum ini kecuali mendapatkan kesuksesan di bidangnya. Dibawa kemudian ke Madinah, 40 orang ini mengajar, berubah dibimbing Nabi, jumlahnya menjadi 12.000 orang. Madinah yang tadinya ekonominya tertinggal, bahasa ekonominya jauh di bawah resesi, konflik tinggi, secara sosial banyak bertikai, ada konflik Aus dan Khazraj tidak selesai dalam waktu yang cukup lama, ada yang maaf, saling menyakiti, saling membunuh, saling menipu. Itu Madinah tempo dulu. Diajarkan kurikulum ini, berubah jadi suasana kota yang mencerahkan, ekonomi stabil, masyarakatnya sukses, kehidupan tenang, sejahtera masyarakatnya, sehingga memberikan cahaya dan inspirasi bagi orang-orang yang ada di sekitarannya. Viral, yang tadinya tertinggal. Kalau ingin maju, lihat Madinah. Kalau lihat ingin pedagang jujur, berangkat ke Madinah. Kalau lihat ingin orang sukses, tipikalnya orang Madinah. Maka kota ini begitu membawa cahaya, menginspirasi. Dikenallah namanya kemudian dengan Al-Madinah Al-Munawwarah. Terdapat 12.000 orang. Setelah Nabi meninggal, kurikulum itu tetap dibawa, diwariskan pada generasi setelahnya, disebut dengan tabi'in, yang ikut kurikulum hidupnya kepada kelompok sahabat yang pernah belajar dengan Nabi. Bukan sekedar disebut pengikut. Pengikut siapa? Apa yang diikuti? Karena kita pun mengikuti sosoknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi apakah sosok yang kita ikuti itu pedomannya kita ikuti pula? Apa bedanya mengikuti pedoman Nabi? Pedomannya tidak berbeda, ayatnya sama, hadisnya sama. 12.000 orang berpencar ke berbagai daerah. Ternyata setiap satu orang bisa membantu daerahnya sukses, maju, makmur. Ada yang ke Persia, maju, makmur. Ada yang ke Mesir, maju, makmur. Mesir secara geografis itu letaknya Afrika Utara. Sahabat Amr bin As pernah ekspedisi membawa beberapa sahabat Nabi, 12 orang kurang lebih, dari Mesir ke Libya, ke Tunisia, Maroko, Aljazair, sampai nyebrang ke Sisilia. Itu yang dilewati keseluruhannya berubah jadi kota yang maju. Bahkan Afrika Utara nanti kelak menjadi provinsi, salah satu provinsi dari negara Islam masa itu. Gubernurnya bernama Musa bin Nusair, panglima kodamnya kalau kita sekarang, pangdamnya, panglima daerah militernya namanya Tariq bin Ziyad. Jadi dulu Afrika Utara itu provinsi. Satu orang menginjakkan kaki di setiap yang dipijak, dia bisa merubah daerahnya menjadi maju, berkembang luar biasa. Ada yang mampir ke Nusantara sebelum berlanjut sampai ke Cina. Mampirnya di, ada catatan sejarah di Baros, 400 km kurang lebih dari kota Medan. Ada yang mengatakan Sa'ad bin Abi Waqqas kemudian singgah di situ, berangkat kemudian sampai ke Cina, yang kelak kembali kemudian meninggal dimakamkan di Baqi'. Ada satu versi kemudian di daerah
sebagian Cina. Cuma mampir, singgah, kemudian berhubungan dengan masyarakat setempat, sehingga melahirkan hubungan ideologis. Ada yang belajar masuk Islam di saat Majapahit sedang runtuh, melemah. Ketika menaklukkan bagian Sriwijaya, Prameswara lari masuk, kemudian mendapatkan Selat Malaka, itu lemah. Majapahit lemah, Sriwijaya lemah. Di kondisi lemah itulah tiba-tiba datang orang-orang Islam, membawa nilai kebaikan, mengajarkan kurikulum hidup itu lagi. Yang terjadi, Prameswara masuk Islam, membangun kerajaan di Selat Malaka. Selat Malaka jadi selat yang sangat strategis, tentang pelayaran dari mana-mana masuk. Kemudian membangun kerajaan Nusantara, maka dari barat sampai ke timur kita temukan kesultanan-kesultanan yang maju. Banten punya koin emas sampai dengan ke London. Di bagian timur Nusantara ditemukan kerajaan-kerajaan. Saking banyaknya kerajaan disebut Jaziratul Muluk, dikenal dengan bahasa kita menjadi Maluku, Jaziratul Muluk. Maka disitulah kemudian ditemukan kurikulum keislaman, pedoman berkehidupan. Ketika pedoman itu ditinggalkan, ketika kurikulum itu tidak aktif lagi, maka kita temukan kemunduran-kemunduran. Keemasan-keemasan hanya cerita. Kekuatan-kekuatan dulu hanya kisah. Cerita sebelum tidur bahwa kita pernah punya panglima legendaris namanya Khalid bin Walid. Cerita sebelum tidur bahwa kita pernah punya panglima hebat namanya Tariq bin Ziyad. Cerita sebelum tidur bahwa kita pernah punya ulama-ulama yang sampai top namanya di Eropa. Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Batutah, Al-Khawarizmi, dan seterusnya. Semua jadi cerita, padahal mereka belajar dari kurikulum yang sama, pedoman yang sama. Kalau belajar ilmu, jadi ahli ilmu yang luar biasa. Kalau belajar tentang bisnis, jadi pebisnis yang sukses. Kalau belajar tentang apapun, jadi hebat di bidangnya. Nah, kini negara dengan jumlah umat Islam paling banyak di dunia saat ini, rasa-rasanya kita harus coba belajar kembali pedoman hidup ini, mengeluarkan kembali kurikulum hidup ini, dan sehari sebelum Hari Pahlawan kita mencoba ingin mengumpulkan kurikulum ini untuk menjadi pahlawan yang sesungguhnya, yang menginspirasi dunia, memakmurkan Indonesia dengan nilai-nilai kebaikan yang kita akan kaji bersama. Siapa yang mengumpulkan pedoman ini? Di mana kita dapati? Di antara para ulama yang pernah menghimpun pedoman ini menjadi kurikulum hidup ialah Al-Imam Muhammad namanya, punya bapak namanya Ismail, punya kakek namanya Ibrahim, punya kakek buyut namanya Al-Mughirah, punya eyang buyut namanya Al-Bardizbah, tinggal di kecamatan Ju'fa, Kabupaten Bukhara, Provinsi Khorasan sekarang, negara Uzbekistan. Karena berasal dari Bukhara, maka dikenal dengan Al-Bukhari. Dialah Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Al-Bardizbah Al-Ju'fi Al-Bukhari Al-Khorasani Al-Uzbekistani. Lahir tahun 194 Hijrah, wafat tahun 256 Hijrah. 810 Masehi, wafat tahun 890 Masehi. Maka secara total beliau dedikasikan, menggunakan usianya yang kurang lebih 60 tahun, tepatnya 62 tahun, untuk berkhidmat mengumpulkan kembali pedoman-pedoman hidup yang pernah dipraktekkan oleh Nabi selama hidupnya. Kegiatan Nabi selama 24 jam sehari, lalu dihimpun dalam satu kitab, dibuat dalam bentuk topik. Ada 97 topik, 97 tema. Tema itu diurutkan oleh beliau sesuai dengan perjalanan kehidupan, tentang iman, tentang ilmu, tentang ibadah dari mulai wudu sampai sholat, tentang kebisnis, tentang kehidupan rumah tangga, sampai persiapan menuju Allah di akhirat. Berisi 7.275 hadis, di dalamnya secara berulang. Kalau dikeluarkan satu-satu didapatkan 4.000 hadis, ditulis selama 16 tahun, dimulai di kota Mekah Al-Mukarramah di Masjidil Haram dan berhenti di Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam di Al-Madinah Al-Munawwarah. Setelah selesai, beliau beri nama kitabnya Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Coba diulangi.
Karena panjang kita singkat dengan Sahih Al-Bukhari. Al-Jami', kitab hadis itu secara umum ada 4 jenis. 1. Jami', 2. Sunan, 3. Musnad, 4. Mu'jam. Jami', kitab hadis yang berisi tematik, tema-tema pedoman berkehidupan. Kitab Imam Al-Bukhari diberi nama oleh beliau Jami', seakan ingin mengatakan begini, saya sudah menghimpun topik-topik kehidupan, kurikulum hidup. Jumlahnya 97 tema. Isinya saya persingkat, Al-Mukhtasar. Saya khususkan dari ayat Al-Quran, ini ayatnya, lalu saya cari hadisnya yang sahih, yang tidak ada masalah. Hadis sahih nanti syaratnya 5. Mattasala isnaduhu binaqlil 'adlid dhabiti 'anil 'adlid dhabiti min ghairi syudzudin wala illatin qadihah. Ditelusuri orangnya mesti adil. Ada satu hadis ditelusuri sampai 1082 orang periwayatnya. Al-imanu qaulun wa 'amalun. Iman itu adalah perkataan yang konsisten dengan perbuatan. Itu hadis yang diriwayatkan tentang hadis tadi itu 1082 orang. Kurang lebih yang meriwayatkan. Ditelusuri orangnya, ditelusuri silsilahnya sampai ketemu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Isi 97 tema itu adalah pedoman kehidupan Nabi dan kegiatan harian Nabi selama 24 jam dalam sehari. Dihimpunlah menjadi 97 tema. Kitab Sunan, kitab yang berisi tuntunan hadis berdasarkan urutan fikih. Jadi kalau antum ingin ngaji bab fikih, hadis-hadis tentang bab dari mulai taharah, tentang air, tentang taharah sampai ke salat, maka cari kitab Sunan. Ada Sunan Abu Daud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah. Musnad, kitab hadis yang disusun berdasarkan periwayatnya. Antum kalau ingin tahu, yang akhwat di bawah, saya ingin seperti Sayyidah Aisyah. Bagaimana caranya supaya saya bisa seperti Sayyidah Aisyah? Keluarkan hadis-hadis dan sirah yang terkait Sayyidah Aisyah. Beliau meriwayatkan kurang lebih 2000 hadis, maka keluarkan Musnad Sayyidah Aisyah. Bagaimana perjalanan hidupnya? Adakah yang tahu para akhwat di bawah? Sayyidah Aisyah itu selain pakar fikih, pakar hadis, pakar tafsir, pakar Quran, ulama mengatakan sepertiga ilmu di dunia dikuasai Sayyidah Aisyah. Beliau pun adalah pakar di bidang kedokteran. Sayyidah Fatimah, pakar di bidang keperawatan. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, pakar bahkan di bidang matematika. Ada tafsir namanya Al-Jawahir. Di jilid terakhir itu ada tebak-tebakan dari ayat Al-Quran. Di antara tebak-tebakannya At-Tarifah atau Taraif, itu ada kasus yang dipecahkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan pendekatan matematika Qurani. Itulah musnad. Anda punya anak, ingin soleh, ingin pintar. Ada soleh, belum tentu pintar. Ada pintar, belum tentu soleh. Pintar dan soleh. Bagaimana punya anak pintar dan soleh? Keluarkan musnad anak-anak yang pernah ngaji dengan Nabi dan meriwayatkan hadis. Ciri-cirinya apa? Disebutkan Ibnu depannya, bapaknya setelahnya. Ibnu Abbas, Ibnu Umar. Ibnu Abbas 2000 hadis, Ibnu Umar sekitar 2800 hadis. Keluarkan kitab musnad, pelajari orangnya, ikuti cara hidupnya. Maka insya Allah setidaknya kita mendapatkan percikan keberkahannya. Ada lagi yang terakhir, namanya Mu'jam. Kitab hadis yang disusun berdasarkan urutan-urutan abjad untuk memudahkan kita mencari hadis. Nah, karena kita butuh kurikulum hidup, ingin berubah jadi lebih baik, ingin menginspirasi menjadi muslim yang sejati berdasarkan kurikulum Nabi. Apakah di sekolah Al-Irsyad kurikulum yang diajarkan mengacu pada kurikulum Nabi? Nilainya dari Nabi? Apakah di Istiqdi Ar-Rahmah kurikulumnya berdasarkan kurikulum Nabi, value-nya? Metodenya bisa kontemporer, tempatnya bisa kontemporer. Zaman Nabi tidak ada proyektor, zaman Nabi tidak ada videotron, zaman Nabi tidak ada digital. Alatnya boleh, tapi lihat value-nya, nilainya, kurikulumnya. Bagaimana disusun? Apakah mengacu kepada kurikulum masa dulu? Dulu orang yang belajar dengan kurikulum ini tidak pernah mereka pintar kecuali minimal 5 bidang pengetahuan. Minimal 5. Sekarang orang paling pintar paling-paling 3 disiplin ilmu. Dulu 5.
Tidak ada orang cuma tunggal satu bidang ilmu. Tafsir, hadis, lughah, fikih, usul fikih, sambung kemudian ke ilmu umum. Ada yang matematika, ada yang fisika, ada yang kimia dan sebagainya. Jadi adik-adik, teman-teman yang sedang belajar di kampus pun, kalau metode belajarnya mengikuti panduan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita ngaji di masjid ikut panduan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka akan terjadi perbedaan-perbedaan yang tidak kita dapatkan sebelum-sebelumnya. Maka saran saya ke depan, silahkan masjid dihitung ada berapa di area ini. Ada Masjid Al-Irsyad, ada masjid tadi saya lewat Al-Falah, ya, ada masjid yang lainnya lagi. Silahkan bekerja sama. Ami Abdurrahman itu diinventarisir masjidnya, catat satu-satu. Lalu kurikulum yang banyak ini dibagi di setiap masjid, supaya tidak harus sama. Yang ini ngaji bab A, yang B ngaji bab C, yang D ngaji bab D. Nanti berputar semuanya. Lihat apa yang terjadi setelah Anda sebulan mengaji dengan kurikulum itu. Akan terjadi perubahan yang sangat luar biasa. Misal yang para pebisnis kumpulnya di masjid A, kumpul di situ. Keluarkan ayat-ayat tentang bisnis, hadis-hadis tentang bisnis, orang-orang yang pernah sukses belajar dengan Nabi, bahas semuanya, baru Anda praktekkan berbisnis, berdagang. Lihat apa yang terjadi perubahannya. Untuk itu, hari ini kita akan keluarkan satu pedoman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, insyaallah bersanad. Saya insyaallah sebetulnya sudah menghafal. Cuma untuk menguatkan, kita bawa kitab hari ini supaya kita ngaji bisa pakai kitab. Ini saya ambil dari Syarah Sahih Al-Bukhari, versi yang jarang dikenal, tapi kitabnya istimewa. Biasanya kita ngaji Syarah Sahih Al-Bukhari lewat Fathul Bari. Di Syarah Sahih Al-Bukhari karya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ada kurang lebih 16 jilid. Nah, ini saya bawakan versi yang unik, namanya Al-Kawakib Ad-Darari fi Syarah Sahih Al-Bukhari karangan Al-Imam Asy-Syaikh Al-Kirmani. Ini 25 jilid, saya bawa jilid yang kedua. Pembahasannya tentang kitabul ilmi. Karena kita ngaji di majlis ilmu, di tempat yayasan juga ilmu, maka bagaimana kita bisa belajar dari Nabi, cara belajar ilmu yang baik itu seperti apa. Insyaallah di sini ada 75 hadis, dimulai dari hadis yang ke-59 sampai 134. Setelah kitab Bad'ul Wahyi, Kitabul Iman 57 hadis, baru masuk ke kini Kitabul Ilmi. Siap insyaallah? Baik. Jadi kita insyaallah ngajinya bersanad, kitabnya kita bawa, kita bahas sama-sama, nanti kita akan lihat apa yang terjadi. Nanti kalau 75 hadis ini kita pecah, ada bimbingan tentang waktu belajar yang baik. Bukan hanya laki-laki, Nabi itu punya pengajian untuk ibu-ibu. Nah, jadi kalau ibu-ibu ada pengajian ibu-ibu, itu ada sanadnya. Sampai ada harinya. Hari apa yang bagus ngaji untuk ibu-ibu. Ya? Terus gantian di tempat siapa? Di tempat siapa dipilih? Bagaimana desain rumahnya? Itu bisa dibahas. Tentang meningkatkan ingatan. Kan biasanya ada 4 ya. Ini akan muncul yang kelima. 4 ini cepat ingat, lambat lupa. Biasanya nomor 1 ini. Yang kedua itu lambat ingat, lambat lupa. Ingatnya lambat, tapi lambat lupa pula. Yang ketiga itu cepat ingat, cepat lupa. Ingatnya cepat, setelah ingat, lupa. Yang keempat, lambat ingat, cepat lupa. Kita terangkan 2 jam, baru paham, setelah itu lupa. Ini ada yang kelima. Dan ini ada doanya, ada algoritmanya, ada pelakunya, ada tokohnya, ada tempatnya. Anda boleh cek di mana Anda temukan ajaran dalam agama yang informasinya, ajarannya tersambung. Nabinya ada, tempat hidupnya ada, tempat wafatnya ada, kuburannya ada, ajarannya ada, orang yang menerimanya ada, hidupnya ada, kuburannya ada, karyanya ada. Yang kelima ini cepat ingat, sulit lupa. Bukan lambat, sulit lupa. Jadi bukan mau ingat, mau lupa susah. Mau lupa susah. Biasanya utang kan ya. Ini ilmu. Ini ilmu ini. Nah, sekarang kita cepat saja karena waktunya terbatas. Kami karena pesawatnya jam 6:30,
Jadi kita jam 5, kita efektifkan sampai jam 5 insyaallah kita selesaikan. Ini kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jilid yang kedua dari kitab Al-Kawakib Ad-Darari karya Syekh Al-Kirmani. Teman-teman sekalian, ini kitabnya. Ya. Beliau wafat tahun 786 Hijriah. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Ilmi. Topik yang ketiga tentang Kitabul Ilmi, tentang ilmu. Bab Fadlul Ilmi. Kalau diidhafatkan babu Fadlil Ilmi. Subtopik. Jadi di Al-Bukhari itu ada tema, topik 97. Setiap tema dibuat subtopik. Nanti subtopiknya tentang kebutuhan yang terkait dengan temanya. Jadi nanti ditemukan kurang lebih 97 tema, subtemanya ada kurang lebih 2000 subtema di dalamnya. Subtema yang pertama babu Fadlil Ilmi, subtopik yang menerangkan tentang keutamaan ilmu. Tolong catat kaidah ini. Kenapa Al-Imam Al-Bukhari menampilkan Fadlul Ilmi sebelum memulai Thalabul Ilmi? Ada kaidah dari para ulama kita yang terambil baik dari Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi SAW, supaya memberikan semangat dalam mengerjakan sesuatu, maka terbiasalah untuk menceritakan, menyampaikan keutamaan tentang sesuatu itu sebelum dikerjakan. Sama dengan orang tua. Orang tua kalau mau mengajari anaknya sholat, jangan langsung diperintah. Jelaskan dulu keutamaan sholat itu apa, sesuai dengan umur anak itu. Anak kita lihat usia 4 tahun, lihat ayahnya sholat. Abah, kenapa abah sholat? Kenapa harus sholat? Jelaskan keutamaannya, sehingga membuat dia bersemangat untuk mendapatkan keutamaan itu melalui sholat yang dimaksudkan. Jelaskan kalau kita sholat, Allah semakin senang dengan kita. Misalnya, kalau Allah senang, kita akan diberi hadiah apapun yang kita minta, termasuk anakku, kalau engkau minta apapun, kalau sholatnya bagus, Allah akan berikan. Itu diantara metodologi Al-Quran. Dan ternyata Allah pun mengajarkan kepada kita metodologi manhaj itu. Contoh, ada yang mau masuk surga? Ada. Yang mau masuk surga Firdaus boleh angkat tangan? Masya Allah. Baik. Apa amalan pertama masuk surga Firdaus itu? Salat? Bukan. Bukan. Baca Quran? Bukan. Amalan pertama masuk surga Firdaus itu salat yang khusyuk. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Kalau ada kalimat salat yang khusyuk, berarti ada salat yang kurang khusyuk. Jadi orang yang semakin tinggi khusyuknya, semakin dekat ke surganya. Tapi saya tanya lagi, antum kalau salat karena Allah atau karena ingin masuk surga? Coba, karena Allah atau karena ingin masuk surga? Kalau ikhlas itu karena siapa? Halo, kenapa diam? Kalau ikhlas karena siapa? Allah. Kalau saya sholat karena ingin masuk surga, ikhlas tidak? Tahu dari mana? Nah, ikhlas itu mengerjakan sesuatu karena Allah, karena maunya Allah. Allah pengen hambanya itu sholat supaya masuk surga. Dan diminta kita, sholat kalian supaya masuk surga, tobat kalian supaya masuk surga, infak kalian supaya masuk surga. Jadi kalau kita pun berinfak karena ingin masuk surga, itu bagian dari ikhlas, karena itu pun bagian dari perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah nggak perintahkan supaya kita termotivasi masuk surga, saya nggak kerjakan. Cuma karena Allah perintahkan, sholat kamu supaya ke surga,
saya ingin sholat ya Allah supaya ke surga, itu bagian dari ikhlas. Yang paling menarik, kita akan temukan banyak ayat di dalam Al-Quran yang menampilkan keutamaan amalan untuk motivasi sebelum amalan itu dikerjakan. Contoh, tahu keutamaan amalan istighfar? Istighfar itu kalau dikerjakan, saya sebut satu aja dulu ya, di antara sekian banyaknya. Di antara sekian banyaknya, Allah menyiapkan satu surga seluas langit dan bumi untuk orang yang senang istighfar selama hidupnya. Surganya seluas langit dan bumi. Diterangkan dulu keutamaannya, baru dijelaskan amalnya. Setelah itu dirinci. Dari istighfar itu dia infak. Dari istighfar itu dia nggak senang marah. Dari istighfar itu dia maafkan orang lain. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Baru amalnya, alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Kenapa antum tahajud? Kalau nggak ada motivasinya, nggak akan semangat antum tahajud. Kenapa antum datang ke sini untuk ngaji sore ini? Kalau nggak ada motivasinya, nggak ada antum berdesak-desakan datang ke sini. Karena itu, kitabul ilmi, kitab tentang ilmu, tentang belajar, dibuka dengan fadlun keutamaannya untuk memberikan manhaj kepada kita. Kalau ingin belajar apapun, coba keluarkan dulu keutamaan sehingga menjadi motivasi untuk kita semua. Itu poinnya. Jelas sampai sini? Baik. Qala al-muallif al-Imam Bukhari rahimahullahu taala. Yuk kita masuk kepada nasnya. Pertama dari Quran dulu, pelan-pelan ya. Ini mohon maaf sebelum masuk ke ayat saya ingatkan lagi. Pemahaman keduanya, lembaga-lembaga yang menyelenggarakan proses pendidikan dan pengetahuan coba membuat program-program yang utama sehingga menarik dan memotivasi siswa untuk mau belajar. Al-Irsyad bikin program unggulan 1, 2, 3, 4, 5 sehingga orang tua ketika akan menyekolahkan ke Al-Irsyad tahu, oh ini termotivasi untuk sekolah di situ. Kenapa harus pilih sekolah ini tidak yang lain? Tikdi Ar-Rahmah punya program apa? Apa yang unggulan di bidangnya? Dan itu sudah umum sekarang di setiap lembaga pendidikan, menawarkan program tertentu yang menjadi keunggulan-keunggulan supaya orang tertarik masuk ke dalamnya. Nah itu standar. Masjid juga jangan kalah. Ketika menyelenggarakan pengajian, antum keluarkan babnya ini, keutamaannya ini, setelah ngaji outputnya ini, amalannya ini, keutamaannya ini. Itulah diantara manhaj yang ditempatkan Imam Al-Bukhari sebelum masuk pada inti bahasan pengajiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qaulillahi ta'ala. Yuk sekarang kita masuk dalil ayat Al-Quran. Apa motivasi yang Allah berikan di dalam Al-Quran bagi para penuntut ilmu, baik formal ataupun informal? Bagi para penyelenggara ilmu, ustadz, guru, dosen, kiai, habib, lain sebagainya. Kalau dia buka majlis, buka sekolah, di masjid mengajar, antum yang belajar, kira-kira apa yang Allah berikan kepada kita semua saat kita masuk ke wilayah ilmu itu? Wa qaulillahi ta'ala, adapun firman Allah subhanahu wa ta'ala, anda boleh catat 1 surah Al-Mujadalah di ayat yang ke-11. Di sini Imam Al-Bukhari mengutip ujungnya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Saya bacakan dari awal ayat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila lakum inshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat
Selesai mukaddimahnya, sekarang kita masuk ke isinya. Ini tadi baru mukaddimah ya, sekarang kita masuk ke inti ngaji ini nih. Izin saya agak pelankan suaranya supaya mudah untuk disimak dan didengar. Saya mau berdiri sebentar ya, supaya lebih terlihat. Imam Al-Bukhari memberikan panduan pertama bagi para penuntut ilmu, pengajar ilmu, dan penyelenggara ilmu. Penuntut ilmu kita belajar, pengajar ilmu para ustadz, kiai, ulama, guru, penyelenggara sekolah, kampus. Kalau ingin sukses, kita yang muslim, yang mukmin di 3 sifat itu, maka algoritma pertama, rumusnya Al-Quran surah ke-58 Al-Mujadalah di ayat yang ke-11. Sekarang ngajinya kita agak pelan-pelan, kita bahas setiap huruf dan kalimatnya. Ya ayyuhalladzina amanu. Fokus. Hai semua orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah. Bapak Ibu sekalian, teman-teman keluargaku, ayat ilmu dibuka oleh Allah keutamaannya dengan kata iman. Jadi tipikal pelajar beriman itu, dia menuntut ilmu pertama dengan imannya. Itu dulu. Jadi kalau kita ingin sukses belajar, antum ingin sukses di kampus, anak ingin sukses di sekolah, di SD, SMP, SMA dan seterusnya, antum ingin sukses jadi guru, maka mengajarlah dengan iman. Ingin sukses jadi murid, belajar, ilmunya kuat, paham, maka belajarlah dengan iman. Mengajar pakai iman, belajar pakai iman, sekolah ingin sukses. Bukan hanya mencetak yang pintar. Kalau pintar banyak, tapi apakah pintarnya menjadi berkah atau tidak, itu hal lain. Coba lihat di negeri kita, yang pintar banyak, ahli hukum banyak, ahli ekonomi banyak, banyak pakar ekonomi kita yang bahkan saking pintarnya dipakai di negeri orang. Ilmuwan kita banyak belajar di luar, tapi betapa banyak ahli hukum yang dihukum, betapa banyak orang ahli ekonomi yang kemudian terjebak dalam perbuatan yang terlarang. Kalau untuk pintar itu mudah, jangankan yang beriman, yang tidak beriman pun bisa pintar. Karena kaidah pintar itu sederhana. Antum mau belajar, bekerja keras untuk belajar, Anda pintar. Tapi apakah kepintaran itu bermanfaat dalam kehidupan? Belum tentu. Maka kaidah pertama, ya ayyuhalladzina amanu, belajarlah, mengajarlah, selenggarakanlah institusi pendidikan dengan iman. Menggunakan ya disebutkan 361 kali dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu. Kita sebutkan nahunya. Ada kitab namanya Minhatul Jalil fi Syarah Alfiyat Ibn Aqil. Minhatul Jalil untuk syarah Alfiyah Ibn Aqil, untuk syarahnya terhadap Alfiyah Ibn Malik. Jadi yang punya Alfiyah Ibn Malik disyarah oleh Ibn Aqil, ditahqiq oleh Syekh Muhyiddin Ad-Darwishi. Nama kitabnya Minhatul Jalil. Dalam bab nida, huruf panggilan, nida panggilan itu ada 14 huruf. A, ya, aya, wa dan seterusnya. Tapi di dalam Al-Quran dari 14 ini yang dipilih oleh Allah hanya satu. Ya, karena mencakup semua fungsi 13 huruf yang lainnya. Nidaul qarib, memanggil yang dekat. Nidaul mutawassit, memanggil yang menengah. Nidaul ba'id, memanggil yang jauh. Nanti saya terjemahkan. Ayyuha disebutkan sebanyak 150 kali dalam Al-Quran. Ayyunya munada, fungsinya taukid, takkid, menguatkan hukum. Ha, tanbih, mengingatkan pentingnya informasi yang disampaikan. Alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran.
Ismun mausulun yadullu ala jam'iyatil jama'. Kata sambung konjungsi di sini menunjuk pada objek yang bentuknya jama', menghimpun semua tanpa kecuali. Laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, remaja, dewasa, punya jabatan, tak punya jabatan, apapun statusnya, selama masih punya iman. Ya ayyuhalladzina amanu, hai semua pemilik iman tanpa kecuali, yang kecil, yang besar, yang tua, yang muda, laki-laki, perempuan, lintas generasi, lintas tempat, lintas derajat. Perhatikan kalimatnya, dimanapun kalian berada, baik dekat, menengah, ataupun jauh, aku ingatkan, aku tekankan ya, kata Allah, sepanjang masih punya iman, gunakan imanmu untuk menuntut ilmu. Itu terjemah tafsirnya. Yuk kita lompat sebentar ya, sebelum disempurnakan ayatnya. Apa bedanya belajar pakai iman dengan tidak pakai iman? Pindah ayatnya. At-Taubah, Al-Bara'ah, surah 9 ayat 122. Jika kita ngaji seperti ini, di kampus belajarnya begini, maka statusnya akan dinaikkan oleh Allah seperti mujahid fi sabilillah, sama dengan yang berjuang di medan juang perang. Kalau meninggal dengan belajar seperti ini, langsung statusnya syahid akhirah. Dimakamkan seperti biasa, dimandikan, dikafani, disolatkan, tapi statusnya syahid. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah. Tidaklah orang-orang yang punya iman itu menggunakan imannya untuk berjuang secara fisik ke medan perang semua. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah. Akan aku tawarkan sekarang satu amal yang amalnya senilai dengan berjuang fi sabilillah di medan perang. Apa itu? Hendaklah ada di antara kalian yang memilih ini, lihat tafaqahu fid din. Ini rumusnya. Perhatikan ya, tafaqquh bukan sekedar ta'allum. Tafaqquh. Ada 3 jenis kata belajar. 1 darasa, darasa yadrusu, darsan wa dirasatan. 2 ta'allama, ta'allama yata'allamu ta'alluman, fahuwa muta'allim. 3 tafaqqaha yatafaqqahu tafaqquhan. Kalau darasa itu artinya biasanya secara umum belajar yang sifatnya ringan, yang tidak menuntut paham. Pelajarannya ringan. Biasanya anak-anak TK, SD kelas 1, kelas 2. Karena itu tempatnya disebut madrasah. Darasa, gurunya mudarris, karena yang diajarkan yang ringan-ringan. Dulu zaman saya masih muda nih, baru 41 tahun ya. Zaman Kiai Soleh, Ustaz Abdurrahman, yang lain ini senior kita. Dulu kalau kita belajar kan SD nggak banyak-banyak, sedikit. TK banyak bermain, karena darasa. Ngaji pun tahapnya masih qiraah, ikra, qiraati ya. Darasa, kharaja wa dakhala, a fata'a, kan dulu rame kan, a fata'a a ya, fa fatafa fa, lam doma u lu, apa lu ya. Tapi kan tidak dituntut paham. Yang di SD dulu kita belajar kan, tidak menuntut paham, cuma bisa baca kan. Ini Budi, ini ayah Budi, masih ingat? Ini ibu Budi. Pernah nggak antum cari sampai sekarang, itu Budi itu siapa? Orang mana dia? Kan tidak dituntut paham ya. Nah itu darasa namanya. Ini penting saya sampaikan, karena sekarang banyak orang berlomba buka sekolah, anak-anak SD dikasih pelajaran banyak sekali, seakan-akan kalau lulus jadi profesor gitu. Padahal orang itu masih darasa tahapnya, kita tempatkan pada tempatnya. Makanya di Quran panggilannya pun masih bunai. Ya bunayya, ya bunayya, ya bunayya.
Nanti naik dikit, mulai SMP, mulai SMA, berubah jadi ta'allama ya ta'allamu, ta'alluman. Mulai mencari ilmunya. Pakai tak menunjukkan kesungguhan, serius dapat ilmunya. Makanya mulai menghitung, mulai menulis, mulai mencatat, mulai kemudian ikut ujian yang agak tinggi. Ada syiddah, ada tantangan yang tidak mudah. Tasydid itu tak mudah. Belajarnya jadi tak mudah. Tapi kalau belajar pakai iman, levelnya langsung naik ke yang 3. Tafaqquha. Dari faqaha pakai tak di depannya, ujungnya tasydid. Faqaha artinya paham. Tuh. Taknya menunjuk pada sifat serius, sungguh-sungguh. Tasydidnya menunjuk pada sifat syiddah, butuh motivasi 2 kali lipat, double. Nanti di matna loghah Anda belajar ya. Saya ngajar di loghawiyat di bahasa linguistik. Jadi harakat tasydid itu ada maknanya. Bahasa Arab itu nggak sembarangan. Setiap harakat ada maknanya. Kenapa fathah, kenapa kasrah, kenapa dhammah, kenapa sukun, kenapa laki-laki banyak fathah, anta, perempuan banyak sukun, anti. Kaifa haluka, kaifa haluki. Apa itu kasrah? Kecil, lembut, tipis, khafad, jatuh, rendah. Kenapa perempuan menggunakan kasrah? Karena suaranya lembut kadang-kadang. Tipis, tipis. Kalau antum itikaf di sini Masjid Al-Irsyad, keluar jam 1 malam mau cari makanan, di pohon itu ada suara, deh. Antum jangan lari, tunjuk aja kasroh ya gitu. Nah ini tasydid ini menunjuk sesuatu yang tidak mudah. Butuh motivasi 2 kali lipat, double. Motivasi yang tinggi. Nah ciri orang beriman, dimanapun dia belajar, dibuka dengan iman. Wa ma kana al mu'minuna, dan tidaklah orang-orang beriman itu liyanfiru kaffah, dengan imannya pergi ke medan juang, ikut berperang, membela agama, bela negara, resolusi jihad, hadir. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah, hendaknya ada sebagian yang beriman itu menggunakan imannya liyatafaqahu, untuk belajar sampai paham dan serius. Jadi antum yang kuliah-kuliah nih di UNER, Unbrau, UMM, Malang sana, Surabaya, UIN, Sunan Ampel, Stikdi, siswa-siswanya nih yang ada di sini, yang di sekolah-sekolah, di Al-Irsyad, perguruan di sini, di level manapun, kalau kita merasa punya iman, gunakan iman itu untuk belajar. Apa cirinya? Pastikan yang kita pelajari itu paham. Jangan tinggalkan ruang kelas, jangan tinggalkan ruang masjid sebelum mengerti betul yang dipelajari. Itu belajar pakai iman. Bahkan duduknya pun itu dirinci. Dan yang mengajarkan ini langsung malaikat Jibril, nyamar jadi seorang penuntut ilmu sekaligus pengajar ilmu. Di saat yang bersamaan malaikat Jibril nyamar menjadi mahasiswa dan dosen sekaligus. Ditemukan di mana? Hadis Muslim. Nomor berapa? Nomor ke-8. Rawinya dari siapa? Sanadnya tersambung pada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Oleh Imam An-Nawawi dicantumkan ini pada kitabnya Al-Arba'in, nomor hadis yang kedua. Disebut dengan hadis Jibril. An Abi Hafsah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, qala: "Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Tatkala kami sedang duduk-duduk di majlisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittala alaina rajulun, tiba datang seorang lelaki, syadidu bayadith thiyabi, menggunakan pakaian yang rapi bersih warnanya putih, syadidu sawadi sya'ri, rambutnya hitam tersisir rapi, la yura alaihi atharus safari, tidak nampak bekas-bekas lelah, bekas mampir, menunjukkan dia fokus datang ke majlis ilmu. Wala ya'rifu minna ahadun, dan kami enggak kenal siapa siswa itu. Fajalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tiba beliau datang langsung ke saf depan, ambil saf depan. Fa asnada rukbataihi, sampai saking depannya hampir dempetan lututnya ke lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi, dan meletakkan tangannya di atas pahanya secara sempurna, sikap sempurna untuk belajar. Lihat, belajar pakai iman.
penampilan bagus. Bayangkan ada kiai, ada ustadz datang cuma pakai kaos, peci miring gitu. Kan kita prihatin ya. Nah, murid juga sama, pakaian antum itu menunjukkan kesungguhan antum. Antum datang pakai kaos, antum datang dengan kemeja, cara belajarnya akan beda. Tapi jangan disifati demikian juga pada umumnya, tidak. Ya, ini menunjukkan pakaian itu menunjukkan kesungguhan untuk cara kita belajar. 2, datang rapi penampilan, ini poinnya. Tidak kelihatan bekas-bekas mampir, fokus ke tujuan. Jadi belajar itu bukan untuk nyambi. Ketemuan yuk. Di mana? Itu Masjid Al Irsyad. Ada mie ayam enak situ. Sambil ngaji. Jadi targetnya mie ayam. Ngaji sambil. Kacang hijau. Itu fokus. Duduk saf depan. Antum nih, mahasiswa-mahasiswa ke kampus, cari saf pertama depan. Ibu saya itu kalau ngantar ke sekolah saf depan. Saf depan. Kenapa? Paling jelas. Suara guru jelas terdengar. Tahan ngantuk. Mau ngantuk guru. Mau bikin status dosen depan. Di belakang cenderung santai walaupun tidak salah, tapi saf depan itu saf yang paling utama. Bangun keakraban dengan guru, tapi tetap bersikap sopan. Sikap sempurna, siap belajar, saf depan. Jadi bukan duduk di kelas, bangku deretan belakang. Di dalam kelas penuh dengan obrolan. Absen titip teman, mau ujian pinjam catatan. Muncullah sistem SKS, sistem kebut sejam kadang-kadang. Maka ilmunya pun setelah ujian saja bertahan semalam, setelah itu nggak ada lagi. Saya di Tripoli, itu pernah dapat pengaduan dari siswa Afrika. Waktu kami diangkat jadi Amin Khutbah, Ketua Dewan Khatib. Jadi kita menentukan siapa yang berhak khutbah itu di Masjid Kuliah Dakwah. Ada orang Afrika berkata begini, wallahi syahadi, Indonesiin muskilah. Wallahi syahadi, katanya orang-orang Indonesia itu muskilah. Saya bilang, ma bika, kenapa anda? Wallahi ana darastu 3 asyhur. Saya belajar 3 bulan min ajli imtihan untuk ujian. Fa idza ata fulan Indonesi ista'ara minni kurwasati. Tiba-tiba semalam sebelum ujian datang orang Indonesia teman saya itu pinjam catatan saya, lihat aja katanya. Besoknya keluar saya dapat 7, dia 8. Saya dalam hati belum tahu dia sistem kebut semalam itu SKS. Tapi ilmunya yang 7 ini melekat pada dirinya, yang 8 tadi hanya semalam selesai sampai di situ. Itu musibahnya. Ahli ilmu banyak, ahli hukum banyak, tapi tidak dipakai penegakan hukum itu dengan baik, dengan ilmunya. Kenapa? Karena belajarnya sampai ke ijazah saja. Belajarnya sampai ke ujian saja. Belajar pakai iman tidak begitu. Saf terdepan kalau masih bisa dapat. Awas bukan sodok-sodok orang dari belakang supaya ke depan, tidak. Nanti kita dapatkan adabnya. Saf yang paling mungkin dapat di depan, fokus untuk belajar, siapkan sampai paham. Tidak keluar dari ruangan sampai kita memastikan paham apa yang dipelajari. Sifat iman. Saya tanya sama antum, dari sekian orang yang belajar, dari sekian guru yang mengajar, berapa guru yang memastikan anak didiknya paham sebelum keluar ruang kelas? Ada enggak di sekolah gurunya mengecek dulu paham tidak, paham tidak, paham tidak? Coba jelaskan lagi. Pendidikan seperti ini dipraktekannya di Eropa. Di Eropa jadi standar. Mengambil warisan Andalusia. Andalusia itu kurikulumnya dari kurikulum yang didapatkan dari nilai keislaman, paham. Coba di Eropa, belajar sesuatu, muridnya harus presentasi sampai mengerti menjelaskan. Belajar teori A, jelaskan. Belajar teori B, jelaskan. Jadi bukan hanya diajarkan, dikonfirmasi penjelasan guru pada murid untuk menjelaskan kembali sampai betul-betul paham. Gitu. Ayo, yang ada kampus, sekolah, guru-gurunya pernah di briefing, di training dengan metode ini enggak? Ini metode iman.
Muridnya sebelum keluar pernah memastikan nggak saya paham nih sebelum keluar kelas? Kalau ada murid-murid yang nilainya kelihatan bagus tapi amalnya tidak bagus, jangan salahkan murid dulu. Boleh jadi metodologinya belum dikeluarkan petunjuk yang benarnya. Tuh. Baru setelah paham, waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Baru silahkan share. Ajarkan masyarakat di kampung, bagi di rumah, amalkan ilmunya. Pastikan dulu ini. Ini Dr. Sobih, ini anak-anak yang barusan diwisuda itu, pastikan paham dulu. Jangan sampai mimpin masjid berfatwa tapi ketika ditanya tak paham masalah. Persoalan. Jelas ya? Awas, hati-hati ya, hati-hati nih. Terutama di bidang-bidang disiplin ilmu yang memang butuh pemahaman yang utuh. Kedokteran. Awas tuh, awas, kedokteran. Pastikan paham karena nanti hubungannya dengan resiko tinggi. Kalau tak paham, hanya nunggu titip pesan, bahaya. Itu yang terjadi. Alih-alih mengobati dengan obat yang mudah, yang benar, tiba-tiba bisa kerjasama dengan farmasi. Bagaimana cara yang tak diopnam. Bagaimana caranya yang obatnya harusnya murah bisa obat mahal. Dosa itu. Yang seharusnya lahiran normal lalu sesar, dosa itu. Salah. Para ustadz juga begitu. Kalau ngajarnya nggak pakai iman, masalah. Dan pertaruhannya besar. Semacam kami nih, kiai, para ustadz, ngajarnya tidak menggunakan iman, tapi menggunakan perangkat dunia. Kata Nabi, la yashtamu raihatal jannah, tidak akan mencium bau surga. Itu bahkan diletakkan bab itu oleh Hadratus Syekh Muhammad Hashim bin Asy'ari dalam kitabnya Adabul Alim wal Muta'allim. Dicantumkan hadis itu, riwayat Imam At-Tirmidzi. Dan akan tiba masanya. Tadi saya cerita di satu tempat barusan saat wisuda, sekarang ada orang yang mengajar pun dilihat berapa honornya. Tebalkah amplopnya? Kalau tebal ini sahih, kalau tipis ini dhaif. Tipis tapi banyak, sahih li ghairihi. Ini masalah. Nah, ini yang pertama nih, ya. Oleh karena itu babul iman diletakkan oleh Imam Al-Bukhari sebelum Kitabul Ilmi. Kitabul Iman, Kitabul Ilmi. Dan yang pertama dikonfirmasi oleh Allah, seseorang yang berhasil belajarnya bukan ilmunya dulu, imannya dulu. Oleh karena itu, perhatikan kalimatnya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yang pertama diangkat oleh Allah ketika belajar pakai iman, maka yang diangkat oleh Allah derajat imannya terlebih dahulu. Apa yang dimaksud derajat iman ini? Dijadikan proses belajarnya karena iman sebagai amal soleh. Apa itu amal soleh? Amal baik. Apa itu amal baik? Amal soleh. Amal soleh itu amal yang dikerjakan karena iman, singkatnya begitu. Amal yang dikerjakan karena iman, namanya amal sah. Ada amal baik tapi dikerjakan tidak karena iman, maka tidak disebut amal soleh. Itu amal saja. Ada amal yang dikerjakan karena nafsu, itu namanya amal salah. Nah, ada tiga jadi ya. Amal saja, amal salah, amal amal saja contohnya di mana? Quran surah, kita ambil misalnya Al-Furqan ayat 23. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an manthura. Ada seorang suka beramal sosial di zaman Nabi. Nyumbang sembako, ngasih bantuan, perbaikan jalan dan sebagainya. Tapi dia belum beriman. Sayyidah Aisyah tanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bagaimana status dia di akhirat?" Karena dia ini orang baik. Dia sering bantu, beramal sosial, tapi belum beriman. Maka turunlah ayat tadi. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amal. Solehnya enggak ada. Kalau ada orang non-iman, non-Islam, beramal sosial, beramal baik, bukan karena imannya, tapi karena status dunianya.
Bukan karena iman, tapi karena status dunianya. Maka dengan keadilanku aku balas amal kebaikan itu saat di dunia. Karena dia berbuat baik di dunia, bukan karena imannya, maka dibalasnya pun di dunia. Adil tidak? Adil. Maka namanya disanjung, orang senang dengan dia, pekerjaannya lancar, terbuka karirnya. Wa qadimna ila ma amilu min amalin, solehnya nggak ada. Tetap amal baik tapi tidak soleh. Di akhirat bagaimana? Faja'alnahu haba'an manthura. Maka di akhirat berlaku hukum akhirat. Ada nggak imannya? Kalau tak ada, jadi debu berterbangan. Kenapa debunya terbang? Supaya tak bisa ditimbang. Sebab kalau debunya tak terbang, berarti ada nilai timbangannya, masih ada amalnya, maka berterbangan. Amal dikerjakan karena nafsu. Sholat bagus tidak? Halo? Sholat bagus tidak? Tapi sholatnya karena pencitraan. Mau takbir nunggu kamera dulu nih. Misal Jumatan pengumuman, saya mau nyumbang Pak untuk masjid ini renovasi. Ya tidak banyak sih, 1 miliar saja. Tapi tolong sebutkan nama saya Pak. Kalau bisa dibikin spanduk dari Sabang sampai Merauke. Ria. Maka turun ayat fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun. Celaka orang sholat. Sholat yang bagaimana yang celaka? Enggak semua orang sholat celaka. Yang lalai dalam sholatnya. Kenapa lalai? Karena pencitraan. Ingin dilihat makhluk. Ingin dilihat makhluk disebut riya. Ingin dilihat Allah disebut ihsan. Jelas? Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Hei orang beriman, jangan batalkan amalmu dengan perbuatan merusak seperti orang infak yang ria. Amalnya dikerjakan karena nafsunya, disebut amal salah namanya. Amalnya dikerjakan karena imannya, baru namanya amal soleh. Jadi kalau mengajarnya pakai iman, belajarnya pakai iman, menyelenggarakan pendidikan pakai iman, oleh Allah dirubah status pekerjaannya menjadi amal soleh. Maka karena ini jadi amal soleh, dilipat gandakan derajatnya. Apa yang dimaksud derajat? Disyarah dalam kitab hadis ini, yang dimaksud ujur fil akhirah, pahalanya dilipat gandakan dari proses belajar bahasa, dari proses belajar biasa. Contoh, di sini Ami Abdurrahman ada belajar Quran ya? Saya tanya pada semua ini, kalau kita ngaji Al-Quran, pahalanya berapa satu hurufnya? 10. Tahu dari mana? Nah, di At-Tirmidzi nomor hadis 2910. Ya, kama qala sallallahu alaihi wasallam atau kama qala man qara'a harfan min kitabillah falahu asyru hasanat. Siapa yang baca satu huruf dari Al-Quran, setiap hurufnya dapat 10 pahala kebaikan. Walam aqul alif lam mim harfun. Aku tidak katakan alif lam mim satu huruf. Walakin alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun. Tapi alifnya satu huruf, lamnya satu huruf, mim satu huruf, walikulli harfin asyru hasanat. Setiap hurufnya 10 kebaikan. Jadi kalau kita baca alif lam mim, berapa pahala? 30. Berapa huruf? 3. Belum tentu. Belum tentu. Bagi yang berhitung diberi sesuai hitungan. Bagi yang tak berhitung diberi tanpa hitungan. Ya, di ilmu bahasa itu ada 7 tingkatan ilmu. 1. Matnul lughah. 2. Nahwu. 3. Saraf. 4. Ma'ni. 5. Bayan. 6. Badi'. 7. Arud. Ilmu yang ke-7 arud itu menyampaikan apa yang diucapkan, itu yang dihitung. Apa yang diucapkan itu yang dihitung, bukan yang ditulis yang dihitung. Ya kan? Alif lam mim berapa huruf?
Alif, lam, mim. Ini huruf apa? Tulis, alif. Berapa huruf? 1, 2, 3. Ini berapa huruf? Lam, ya, 1 huruf lam, 1, 2, 3. Ini huruf apa? Mim, 1, 2, 3. Berapa huruf? Belum tentu, karena alifun ininya apa? Hamzah, alif, ini hamzah, tulis ha, mim, zal, ta. Semakin tak pernah berhitung, semakin diberikan tanpa hitungan. Dari mana rumus itu? Di Al-Baqarah ayat berapa? 261. Ketika menghitung pahala infak 1 sampai 700, Allah tutup di akhirnya. Allah akan memberi tanpa hitungan bagi siapa yang tak berhitung. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Siapa yang mau berdonasi, berinfak karena Allah, di jalan Allah, kamathali habbatin, seperti memberi, menumbuhkan 1 benih. Berinfak 1000, dihitung 1 dulu, ambatat sab'a sanabil, kemudian bercabang 7 kali 7, fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, setiap cabangnya ada 100, kali 7 kali 100. Ilustrasi, 1000 kali 7, 7000 kali 100, 700.000. Itu kalau dihitung. Seringkali ustadz ceramah 700 kali lipat, itu baca ayatnya belum selesai. Selesaikan ayatnya. Wallahu yudha'ifu liman yasha'u wallahu wasi'un alim. Yudha'ifu pakai alif menunjukkan tanpa batasan, pakai tasydid menunjukkan batasan yang ada tahapannya. Dha'afa, yudha'ifu, dilipat gandakan tapi bertahap. Yudha'ifu, dilipat gandakan tanpa batas. Wallahu yudha'ifu liman yasha', Allah akan melipat gandakan tanpa batas bagi siapa yang Dia kehendaki. Siapa yang dikehendaki itu? Yang tak pernah berhitung dalam amalnya. Wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas karunia-Nya tanpa batas. Alim, maha tahu siapa yang tak pernah berhitung. Kaidah ini pakai al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sababi. Hukum berlaku umum sepanjang tidak dikhususkan pada amal tertentu. Baca Quran menghitung 1 huruf 10. Aku hari ini berbuat salah 9 nih. Buat nutup harus dapat pahala 10. Qaf. Alhamdulillah. 10. Semakin tak berhitung semakin banyak. Itu ikhlas. Tapi ikhlas yang didorong oleh iman. Guru-guru di Al-Irsyad sini mengajar dengan iman. Stikdi mengajar dengan iman. Antum jadi dosen ngajar dengan iman. Antum belajar pakai iman. Yarfa'illah, bukan hanya dilipat gandakan, diangkat dulu oleh Allah. Yarfa'illahu alladhina amanu, karena iman itu kita belajar, diangkat dulu oleh Allah, dilipat gandakan darajat tanpa batasan. Berapa di antara kita yang selama ini belajar pakai iman? Berapa di antara kita yang selama ini mengajar pakai iman? Apa tandanya seseorang itu sukses mengajar pakai iman dan sukses belajar menggunakan iman? Teruskan. Utul ilma darajat. Tandanya dia mendapatkan ilmunya, cahayanya turun dari Allah. Kaidahnya, lihat kaidahnya. Bukan dia yang mendapatkan ilmu dengan ikhtiarnya, tapi Allah yang memberikan ilmu karena imannya. Bukan dia yang mendapatkan ilmu karena ikhtiarnya, tapi Allah yang memberikan ilmu karena imannya. Banyak orang yang tidak beriman belajar pintar banyak. Di Cina banyak yang pintar belum beriman. Di Amerika banyak, di Indonesia banyak. Dan kita hargai, kita hormati. Tapi ada yang lebih indah dibandingkan itu. Ada orang yang belajar menggunakan iman, dia berikhtiar dengan dirinya, dan Allah berikan karena imannya itu anugerah ilmu kepadanya. Diberi. Al-ilmu nurun dalam bahasa Arab. Ilmu itu cahaya. Bukan nurun dalam bahasa Indonesia. Ilmunya menurun. Jadi cahaya. Ketika jadi cahaya, imannya sampai dengan ilmu itu ke tubuhnya. Sampai ke kolbu, memancar ke mata. Maka mata dibimbing dengan imannya. Bagaimana mata berilmu untuk memandang? Maka mata memandang dengan imannya. Mulut memandang, mulut berbicara dengan imannya. Telinga mendengar dengan imannya. Bagaimana mata memandang dengan iman? Kullil mu'minina, katakan pada pria-pria yang
punya iman. Yaghuddu min absarihim, pandanglah dengan imanmu. Ketika menurut imanmu tak baik dipandang, palingkan pandangan. Ghaddul basar itu memalingkan pandangan dari objek yang tak baik menurut imannya. Kalau ilmunya tanpa iman, jadi relatif. Menurut bapak kan nggak baik, menurut kami ini budaya biasa aja. Aurat terbuka biasa aja. Punya ilmu juga, belajar juga. Tapi sudut pandangnya akan relatif. Iman tidak. Iman mutlak, jelas. Metodologinya terang. Ini baik, ini tak baik. Dimanapun dipraktekkan. Mau dipraktekkan di Indonesia, di Malaysia, di Afrika, standar iman sama. Ketika yang dipandang menurut iman tak baik, dia palingkan. Ayo anak-anak kecil kita belajar akhlak, belajar bicara kan? Di sekolah-sekolah dari TK, SD, coba lihat kata-katanya. Padahal sekolah Islam, maaf nih, sekolah Islam, kalau ngajarnya pakai iman, belajarnya pakai iman, keluar jadi algoritma di tubuhnya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang merasa beriman pada Allah dan hari akhir, yakin dihisab, maka dia akan gunakan iman di lisannya untuk berkata yang baik saja, tak mampu diam. Berarti kalau ada anak sekolah sekarang bahasanya kotor, bahasanya tidak baik, membuli, sampai saking beratnya menahan bulian, akhirnya nekat meledakkan satu tempat orang sedang Jumatan. Ada yang nekat, tak sanggup menahan lompat dari ketinggian. Ainal iman? Di mana iman? Lebih rendah daripada itu, sesama saling mengejek. Di mana iman? Di mana iman? Nah, jadi ilmu yang hakiki yang belajar pakai iman itu pasti jadi perilaku. Dari iman itu dipraktekkan lewat takwa, jadi akhlak mulia. Itu tiga serangkai. Iman, takwa, akhlak. Dan satu-satunya pendidikan di dunia yang undang-undangnya menyatukan tiga ini, iman, takwa, akhlak, cuma Indonesia. Bapak Ibu boleh cek. Ditemukan dalam undang-undang Sisdiknas. Ini tadi dalam ayat ya. Sekarang undang-undang Sisdiknas nomor berapa? 20. Tahun berapa? 2003. Di mana pasal menimbang. Poin ke berapa? B. A, B, C, D, E 5. Ini lihat poin B. Anda boleh Google, silahkan boleh. Undang-undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003, pasal menimbang poin B. Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan pemerintah mengusahakan, menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia. Baru dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur oleh undang-undang. Itu amanatnya itu. Jadi kalau mencetak pintar saja tanpa ada iman dan takwa, itu salah sistem pembelajarannya. Dan ternyata orang tua kita sudah mewariskan kurikulum ini, belajarnya pakai iman. Cek imannya dulu, cek takwanya dulu. Guru-guru yang minta anaknya sholat berjamaah, guru-gurunya jamaah enggak? Sholat di masjid, gurunya ke masjid enggak? Iman. Satu. Ya ayyuhalladzina amanu, teruskan. Masih ada waktu? Masih ya? Idza qila lakum, jika dikatakan pada anda tafassahu fil majalis, luaskan, lapangkan majlis-majlis itu. Yo, ilmu yang kedua. Ini disyarah jarang ya membahas ini. Antum kalau ngaji Sahih Al-Bukhari belum tentu dibahas agak dalam itu. Ya, kita agak dalam bahas sore ini ya, kita kumpulkan beberapa referensinya. Dua, jadikan tempat belajarnya baik di masjid, di rumah, di sekolah, di kampus sebagai majalis. Jama' dari kata majlis. Majalis, jama' majlis. Kita sering namai majlis ta'lim Al-Hikmah, majlis ta'lim Al-Munawwarah.
Majlis ta'lim al-irsyad, majlis. Jamaknya majalis. Apa itu majlis? Tempat. Apa itu tempat? Majlis. Majlis itu dari kata jalasa, lawannya qa'ada. Kita cek di ilmu shorof ya. Jalasa yajlisu, jalsan, wajilsatan, hayahnya atau marwahnya wajalsatan. Orangnya jalis, tempatnya majlis. Qa'ada yaq'udu, qa'dan wa qi'datan wa qa'datan wa qu'udan fahuwa qa'idun wa dzaka maq'udun, maq'ad tempatnya. Ada qa'ada, ada jalasa. Qa'ada berpindah dari posisi tinggi ke rendah. Saya berdiri begini, tinggi, lalu saya duduk, rendah. Ini dalam bahasa Arab disebut qa'ada. Tafaddal qu'ud, silahkan pindah duduk ke tempat yang lebih rendah. Ada orang sholat tak mampu berdiri, duduk dia, maka disifati duduknya dengan qu'ud, bukan julus. An-Nisa ayat 103, فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا. Qiyam wa qu'ud, bukan qiyam wa julus, qu'ud. Ali Imran 190-191, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Qu'ud lawannya julus, berpindah dari yang rendah ke tinggi. Ya Kiai Saleh, saya minta pindah ke kursi dari karpet. Ya Syekh Saleh, tafaddal ijlis, silahkan duduk. Ijlis, pindah dari posisi rendah ke tinggi. Tempatnya disebut majlis. Tempat menuntut ilmu disebut majlis. Kenapa disebut majlis? Karena di tempat itulah yang akan memindahkan derajat kita dari rendah ke tinggi. Apa yang diangkat rendah ke tinggi itu dua. Satu, iman untuk beramal soleh. Yang kedua, ilmu untuk mengisi iman itu. Jadi jangan sampai orang belajar ke majlis, imannya tidak terangkat, ilmunya tidak tumbuh. Antum beri nama majlis, tapi ketika antum ngaji tidak menambah iman. Tawa-ketawa, nggak apa-apa, nggak dilarang ketawa. Ada 165 canda Nabi dan Nabi tertawa di dalamnya sampai gigi bagian dalamnya kelihatan, tapi tidak meruntuhkan iman para sahabat. Makin beriman. Nenek-nenek pulang dari Nabi sedih habis konsultasi. Ketemu Umar, ditanya, "Ma biki ini?" Cerita. Ataitu Nabiya sallallahu alaihi wasallam wa kama qalat fasa'altuhu, "Ya Rasulullah, subhanallah, aina ana fil jannah?" Fa ajabani, "Ma kunti fil jannah." Aku datang kepada Nabi bertanya, "Ya Rasulullah, nanti di surga aku di mana?" Nabi mengatakan, "Enggak ada nenek di surga." Maka aku sedih, "Ya Umar, aku ibadah sampai jadi nenek-nenek tapi enggak ke surga." Umar ketawa, fadhahika, marah neneknya. "Engkau lagi kenapa ketawa?" katanya. Laqad sadaqan Nabi wa kama qala Umar. Nabi benar, karena di surga tidak akan ada nenek-nenek, karena yang nenek akan berubah kembali menjadi remaja yang cantik jelita. Maka senang nenek itu sambil lari terpingkal-pingkal mendengar keterangan itu. Ada ketawanya, tapi justru menambah iman, saking semangat, makin semangat lagi. Jadi nenek semangatnya remaja lagi, karena tahu akan jadi remaja. Tahajud lagi, baca Quran lagi. Tapi antum datang ngaji, tempatnya disebut majlis, pulang cuma jadi ahli caci maki. Golongan makiyun, pandai mencaci maki, maki-maki. Gibahiyun, pandai bergibah, pandai berdebat. Antum belajar dalil dihafal hanya untuk menghantam orang lain, menunjukkan antum yang paling benar. Itu bukan belajar pakai iman, ada yang salah dalam belajarnya. Jadi majlis yang benar, di sekolah pun belajar benar,
kalau ingin belajar pada petunjuk Nabi, silahkan cari sekolah. Kalau punya sekolah, desain sekolahnya satu yang mengangkat kedekatan siswa supaya lebih dekat dan kenal Allah Subhanahu wa taala. Pulang sekolah rajin ngaji, pulang sekolah cium tangan orang tua langsung mendoakan, terima kasih ayah bunda memberi kesempatan Anda sekolah. Tolong berikan kesempatan supaya bisa jadi anak yang saleh, jadi syafaat untuk ayah dan bunda, ringan bisa menghafal Qur'annya. Sekolah pakai iman. Sehingga antum pun senang, pulang dari kantor sudah macet, capek, ada masalah, pulang ke rumah anak usia 4 tahun, sekolah di sekolah Islam, tiba-tiba sedang murojaah walaupun surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, dibaca berulang-ulang, hilang penat antum. Tiba-tiba 2 tahun dia telepon, ingin telepon Anda sedang rapat, ibunya bilang, papa sebentar aja angkat telepon dari si fulana, dari anakmu itu. Begitu diangkat dia katakan, ayah terima kasih doanya ya, aku sudah hafal Quran 30 juz. Jatuh khurru sujada, bisa sujud nangis itu, walaupun yang hafal anaknya. Iman. Coba di apa? Di antara yang belajar ini, yang pakai iman, kenal Allah enggak? Jangan-jangan anak antum pengen masuk surga, anak ditempatkan di sekolah yang bahkan tidak mengenalkan dia dengan Allah, enggak kenal Allah, enggak tahu cara salat. Pernah satu ketika ada kasus terjadi di Jakarta dulu, saya tak sebut tempat. Ada anak, ayahnya meninggal, menyewa jasa santri untuk menyolatkan ayahnya karena tak tahu cara nyolatkan ayah bagaimana. Nyewa jasa orang lain untuk memandikan karena tak tahu cara mandikannya bagaimana. Antum kebayang gak akhi, punya anak antum mandikan dari kecil, popoknya antum atur-atur, antum sayang-sayang, antum rawat, antum meninggal dia nggak bisa mandikan antum. Antum meninggal, dia nggak bisa nyolatkan antum, nyewa orang untuk nyolatkan. Dia sukses, rumahnya besar, mobilnya banyak, bajunya bagus, tapi dia nggak kenal Tuhan dia kenal Allah. Itu iman. Nah yang kedua, iman tuh diisi pakai ilmu. Semangat tapi ilmunya kosong, bahaya. Antum masuk ke kajian yang mecas iman, diajarkan sampai didoktrin, antum selama ini jauh dari Allah, sibuk dengan dunia, ayo dekat lagi menuju Allah, dekat menuju Allah. Tapi ternyata ketika didoktrin ilmunya salah, tidak ada ilmu, itu bahaya. Lihat kata Nabi, atadrunal muflis, saya langsung ke ujung hadisnya, ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin. Ini kita 5 menit lagi berhenti ya. Ada orang di hari kiamat datang mengaku umat Nabi Muhammad, rajin salat, rajin puasa, pernah zakat, tapi kosong ilmunya. Sehingga wa ya'ti qad syatama hadza, dia merasa belajar tapi ilmu yang dia dapatkan karena kosong ilmu, semangat belajar cuman ngambil, ilmu digunakan untuk berdebat, mencaci ini, mencela ini, debat itu. Wa qadzafa hadza daraba hadza, berselisih, berkelahi. Wa sabaka dama hadza, bahkan ada yang didoktrin untuk melakukan perbuatan yang tercela, meledakkan bom tuh tanpa tahu hukumnya, menyakiti orang. Awas, hati-hati ya, hati-hati. Kalau Nabi sebutkan, tidak disebutkan kapan kejadiannya, ini menandakan bahwa perbuatan itu akan berpotensi terjadi di setiap masa. Itu waktu terjadi bom di Jalan Tamrin, saya ditanya itu Ustaz Fahmi, saya ditanya tuh, Ustaz apakah bom di Jalan Tamrin termasuk jihad fi sabilillah? Itu waktu di Lampung saya bilang, Mas, sependek pengetahuan saya, jihad fi sabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di Jalan Tamrin. Nah, oleh karena itu ilmu penting. Nah, nanti belajar ilmu itu ada gambarannya lagi. Dari mana ilmu yang benar? Taunya ilmu itu benar. Apakah setelah diperdebatkan, diuji, status hadisnya sahih? Bagaimana caranya? Maka dalam ayat yang kedua,
Nanti di surah Thaha ayat 114 dimulai dengan doa dulu, dibuka dengan sanad. Apa doanya? Ini sekaligus saya ijazahkan dari kitab ini. Quran surah Thaha ayat 114. Ijazahnya kita ambil dari Imam Al-Bukhari saja ya. Nanti Anda boleh ikuti saat masuk ke doanya. Qala al-muallifu rahimahullahu taala, berkata Imam Al-Bukhari, semoga Allah rahmati dan tambahkan rahmat pada beliau, wa qaulihi azza wa jalla, dan selanjutnya firman Allah Subhanahu wa taala. Ini pembukanya. Kalau mau belajar, usahakan baca ini. Anak-anak di sekolah, masuk SD, bahkan TK, SMP, SMA, kalau mau belajar, baca doa ini dulu. Ini doa yang oleh ibu kami, ibu saya pribadi, itu diajarkan langsung di lisan ibu dari sejak kecil. Sejak kecil dipastikan, diperdengarkan, ibu harus dengar. Ya. Rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma. Quran surah Thaha ayat 114. Singkat, padat, tapi tolong bacanya pakai iman. Ini poinnya. Bacanya pakai apa? Iman, bukan cuma di lisan. Teruskan ke sini. Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkan padaku pengetahuan. Bagaimana buktinya seseorang ini baca doa ini pakai iman? Nanti dalilnya sebagai penutup, buka di Al-Baqarah di ujung ayat 282. Al-Baqarah ayat 282. Lihat ujung ayatnya. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Tingkatkan takwamu kepada Allah, maka engkau akan ditambahkan pengajaran langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada orang dengar sampai selesai belum paham, ada orang ditunjukkan satu kalimat sudah paham ini arahnya kemana, dibacakan satu kata sudah hafal ini arahnya akan kemana. Bagaimana caranya? Belajarnya pakai iman, diisinya pakai takwa. Apa amalan takwa menguatkan iman sebagai gambaran dari doa ini? Jadi kalau Anda baca doa ini, Rabbi zidni ilman, sebelum belajar, sebelum baca doa ini, amalkan amalan berikut. Satu, saya cepat ya. Saya berikan satu amalan dulu ya, karena waktunya terbatas. Satu, sholat. Apa? Sholat. Utamakan, terutama sholat malam. Ya, talibul ilmi, penuntut ilmu yang baik, pengajar ilmu. Kalau guru-guru, dosen-dosen, ustadz-ustadz, kiai ingin berkah ilmunya, ingin sampai ke hati, ke jiwa, jangan tinggalkan sholat malam. Maksudnya berupaya semaksimal kita. Walaupun 2 rakaat, upayakan. Nanti kalau sudah terbentuk, ada satu getaran tersendiri dalam hati. Begitu antum baca Rabbi zidni ilma, selesai tahajud, itu akan aktif cahaya doa itu, langsung membimbing ke bagian otak kita itu. Makanya para ulama dulu saat sedang belajar, setelah tahajud mereka langsung nyambung untuk belajar. Dan riset menunjukkan orang-orang yang belajar di waktu setelah tahajud itu waktu-waktu yang paling efektif untuk mencerna dan mendapatkan pemahaman yang terbaik. Tuh, nyambung. Setelah itu baru masuk kepada hadis yang pertama. Karena sekarang sudah jam 5 ya, hadisnya belum sempat kita bahas, tapi bab yang pertama sudah kita sampaikan. Insya Allah ada 75 hadis. Jadi kalau saya setahun sekali ke sini, insya Allah 75 tahun. Khair insya Allah ya. Jadi sementara kesimpulannya begini, kita saling mendoakan untuk mulai merubah diri kita menjadi lebih baik. Kalau negerinya ingin baik, keluarganya harus baik. Kalau keluarganya mau baik, kitanya mesti baik. Ya, caranya 3. 1, berupaya meningkatkan iman kita pada Allah dengan cara meningkatkan amal saleh. Mulai hari ini, tolong kita berusaha saling mendoakan. Salatnya tambah dengan yang sunnah, baca Quran kita hidupkan. 2, belajar dengan rutin dengan baik sesuai dengan kadar kebutuhan. Tidak harus semua dipelajari. Mulai hari ini yang pedagang, pebisnis, yang punya toko, punya kebun dan sebagainya, coba usulkan pengajian ke masjid-masjid. Kami minta pengajian bab tentang dagang. Tolong
pengurus masjid minta ayat-ayatnya apa saja, hadisnya apa saja, carikan ustadz yang bisa menjelaskan pada kami bagaimana cara dagang yang baik. Yang ketiga, tolong cari tempat-tempat majlis-majlis, kalaupun ada, tolong sekolah-sekolah yang punya sekolah, punya kampus, jadikan sekolahnya, majlisnya, tempatnya sebagai tempat yang bisa mengangkat derajat siswa dan guru-guru pengelolanya lebih dekat dengan Allah dan bermanfaat ilmunya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun singkat dan padat, mudah-mudahan berkah, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita berjumpa di lain waktu. Saya ingin berikan challenge, tantangan untuk semuanya. Insyaallah tiap tahun itu ada peluang beasiswa, baik di dalam ataupun di luar negeri. Kalau antum bahasanya bagus, Al-Qur'annya bagus, ngajinya begini, insyaallah selalu terbuka peluang untuk belajar di luar. Tahun ini kami seleksi dari 2.000 orang, kurang lebih 2.600, insyaallah lulus 54 orang akan berangkat ke kuliah dakwah di Tripoli di Libya. Mudah-mudahan tahun depan antum nanti yang ada dapat bagian dari itu. Ada yang ke Al-Azhar, ada yang ke Madinah, ada yang ke Ummul Qura di Mekah. Ya, nanti saya akan koordinasi dengan Kiai Soleh, Ustaz Abdul Rahman dan yang lainnya. Kita bikin semacam pertemuan kayak tadi ya, tim. Jadi begitu ada peluang, kita sampaikan, antum sebarkan kepada jamaah di Jawa Timur ini yang kira-kira nanti bisa diperkuat supaya muncul kadar-kadar bangsa yang terbaik untuk kita ke depan insyaallah. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة فيها لك رضا وفيها لنا الصلاة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم يا الشافي لا شفاء إلا بشفائك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا ونخص يا الله بأستاذ فريد أنور من أخينا اشفي شفاء عاجلا شفاء لا يغادر السقما كما شفيت عبادك الصالحين والمؤمنين والمتقين واشف مرضانا يا الله بشفاء عاجلا لا يغادر السقما. اللهم بارك هذا المسجد الإرشاد وبارك مؤسسة الإرشاد وبارك من ائتمرها وبارك من مؤسسيها يا أرحم الراحمين وجماعتها. Ya Allah, mohon berkahi masjid ini, yayasan ini, para pendahulunya, inisiatornya, orang-orang yang beramal di hari ini dan para jamaah yang hadir di hari ini. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah mohon diberikan akses karena kami pesawatnya harus segera kami dapatkan akses menuju ke sana. Terima kasih. Saya mencintai Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.